Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harmen Anggo Salih. Nomor pokok mahasiswa 1831 1233 0050 066. Mata kuliah Hukum Pers dan Penyiaran kelas R02. Dosen pengampu Ibu Cudin Safina SIKOM SHMH. Adapun topik yang saya bawakan adalah kode etik jurnalistik. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi wartawan. Etika berasal dari bahasa Latin yaitu etika, yang berarti aturan atau kaidah-kaidah moral, tata susila yang mengikat suatu masyarakat atau kelompok masyarakat atau profesi. Sedangkan profesi wartawan adalah seorang yang melakukan kegiatan jurnalistik atau orang yang teratur menulis berita berupa laporan dan tulisannya dimuat di media massa secara teratur. Jadi, secara garis besar kode etik jurnalistik atau Canons of Journalist berdasarkan buku Kamus Jurnalistik Simbiosa Bandung 2009 adalah pedoman seorang wartawan dalam melaksanakan tugasnya sebagai landasan moral atau etika profesi yang bisa menjadi pedoman operasional menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan. Kode etik jurnalistik di Indonesia pertama kali dikeluarkan oleh Persatuan Wartawan di Indonesia atau PWI pada 14 Maret tahun 2006 sebagai organisasi tunggal wartawan seluruh Indonesia di masa Orde Baru, yang kemudian berlaku secara nasional melalui keputusan Dewan Pers nomor 3 SKDV 3 tahun 2006 tanggal 14 Maret 2006. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers di Indonesia, wartawan menyadari adanya tanggung jawab sosial serta keberagaman masyarakat dalam menyikapi pers. Guna menjamin tegaknya kebebasan pers serta terpenuhinya hak masyarakat, dibuatlah suatu landasan moral atau etika profesi yang bisa menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan. Atas dasar itulah wartawan menetapkan kode etik jurnalistik sebagai berikut. 1. Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat mendapatkan informasi yang benar. 2. Wartawan Indonesia harus menempuh cara etis untuk mendapatkan dan menyebarkan informasi serta menetralkan sumber informasi. 3. Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah dengan tidak mencampurkan fakta dan opini, serta mengonfirmasikan terlebih dahulu informasi yang didapat. 4. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat sadis, dusta, fitnah, ataupun cabul. 5. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan menerima uang suap. 6. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak, menghargai ketentuan, dan off the record sesuai kesepakatan. 7. Wartawan Indonesia segera mencabut dan mengkoreksi kekeliruan dalam melayani hak dan tanggung jawab. Dalam poin-poin di atas menandakan kode etik jurnalistik menempati posisi yang sangat vital bagi wartawan, bahkan dibandingkan dengan perundang-undangan lainnya yang memiliki sanksi fisik sekalipun. Menurut Muhammad Alwi Dahlan, kode etik jurnalistik memiliki kedudukan yang sangat istimewa bagi wartawan. Kode etik antara lain adalah melindungi keberadaan wartawan, melindungi masyarakat dari malpraktek profesi non-profesional, mendorong persaingan sehat antara praktisi, mencegah kecurangan antara rekan profesi, dan mencegah manipulasi informasi dari narasumber. Dalam melaksanakan fungsinya, hak, kewajiban, dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang. Karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Kode etik memiliki 4 asas harus diperhatikan sebagai seseorang yang menekuni profesi wartawan, yaitu 1. Asas demokratis. 2. Asas profesionalitas. 3. Asas moralitas. 4. Asas supremasi hukum. Contoh kasusnya adalah Alan Nair sengaja melanggar kode etik jurnalistik demi kepentingan rakyat Indonesia. Alan Nair adalah seorang jurnalis investigasi yang telah banyak meliputi kasus-kasus pelanggaran HAM di berbagai belahan dunia seperti Guatemala, Haiti, hingga Timor Leste. Ia menjadi terkenal ketika dipenjarakan oleh pasukan militer Indonesia oleh Soeharto pada saat pelaporan di Timur Timur. Alan Nair dianggap sebagai ancaman bagi Indonesia atas lapor-laporannya.
Pada bulan Juni dan Juli tahun 2001, Alan tengah menginvestigasi kasus pembunuhan warga sipil yang dilakukan oleh militer Indonesia. Investigasinya itulah yang kemudian mempertemukan Alan dengan Prabowo yang sudah diberhentikan dari dunia kemiliteran. Dalam wawancara itu, Alan mengaku Prabowo tidak mau menjelaskan secara spesifik kasus per kasus pembunuhan yang terjadi pada zaman Orde Baru. Namun, ia justru bercerita panjang kepada Alan tentang pemikirannya akan fasisme dan dunia militer. Alan Nair dianggap telah melanggar kode etik jurnalistik karena membuka kembali percakapan off the record dengan mantan Panglima Kostrad Letnan Jenderal Prabowo Subianto. Pada tahun 2001 silam, Alan mengakui bahwa yang dilakukannya memang melanggar kode etik jurnalistik, akan tetapi ia beralasan hal ini dilakukan untuk kepentingan yang lebih besar, yakni bangsa Indonesia yang telah dibuatkan dengan citra yang tengah dibangun Prabowo yang kini maju sebagai calon presiden. Menurut Alan, pelanggaran kode etik jurnalistik yang dilakukannya tidak seberapa besarnya jika dibandingkan dengan dampak yang akan diterima masyarakat Indonesia jika Prabowo terpilih sebagai presiden. Dalam wawancara dengannya, Alan sempat berbicara bahwa Prabowo menjabarkan kalau Prabowo adalah seorang jenderal yang tidak percaya pada sistem demokrasi. Di tulisan yang diunggah dalam blog pribadi Alan, Prabowo disebutkan juga menyandingkan dirinya dengan pemimpin otoriter seperti Pervez Musharraf di Pakistan. Alan mengakui masih banyak lagi jenderal lainnya yang juga bersifat kasus seperti Prabowo. Di kubu Jokowi, kata Alan, ada dua jenderal, yaitu Henry Priyono dan Wiranto, yang disebutkan juga terlibat dalam pelanggaran HAM berat. Keduanya juga jahat, membunuh orang sipil, tapi pilihannya Jokowi didukung oleh jenderal-jenderal yang bunuh sipil. Sementara Prabowo adalah jenderal yang bunuh orang sipil, kata Alan. Jadi, saya lakukan ini memang pelanggaran serius dalam praktik jurnalistik. Tapi hal ini pengecualian. Saya memiliki informasi ini dan saya rasa masyarakat Indonesia berhak tahu, kata Alan. Dari kasus di atas, saya menganalisis bahwa Alan Nair telah melanggar Pasal 7 SK Dewan Pers Nomor 3 SKDV 3 Tahun 2006 tentang Kode Etik Jurnalistik yang berbunyi, wartawan memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo informasi, latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan, di mana ia melanggar kesepakatan dengan Prabowo dalam melakukan wawancara off the record. Liputan tersebut termaksud off the record karena pihak yang diwawancarai hanya ingin membicarakan secara personal saja. Jadi, off the record adalah istilah dalam jurnalistik yang bermakna permintaan narasumber yang tidak ingin hasil wawancaranya dipublikasikan atau dibuat dalam etika jurnalistik. Saat narasumber meminta jurnalis off the record, maka si wartawan tidak boleh melanggar permintaan tersebut. Ini semacam kesepakatan yang mengikat antara wartawan dengan narasumber. Setiap wartawan profesional paham betul permintaan off the record ini. Pelanggaran terhadap kesepakatan ini bisa berakhir di meja hijau. Setidak-tidaknya bakal hilangnya kepercayaan si narasumber terhadap wartawan, bahkan media di mana si wartawan itu bekerja. Dalam kasus ini, bila masyarakat belajar bahwa melanggar kode etik bukanlah sesuatu yang selamanya dianggap buruk, tapi juga bisa karena ingin menunjukkan realitas sesungguhnya kepada masyarakat umum. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.